Nah, saya tanya ini pada mas-mas yang masih muda-muda ini, agar supaya kita tahu sesuatu itu tidak sia-sia dicipta oleh Allah, kita harus ngapain? Agar supaya kita tahu, ini nggak sia-sia, ini nggak sia-sia, ini nggak sia-sia. Oh, daun ini nggak sia-sia. Oh, akar ini punya manfaat dan guna. Oh, batang ini tidak sia-sia. Agar supaya kita bisa sampai pada kalimat itu, apa yang harus kita lakukan? Dibayar. Melakukan proses penelitian, melakukan proses eksperimentasi, melakukan proses, ya sekian banyak hal harus kita lakukan. Agar supaya sampai pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ya Allah. Semuanya punya fungsi, punya manfaat. Artinya ayat ini mendorong setiap muslim dan mukmin untuk menjadi orang-orang pintar. Mendorong orang-orang muslim dan mukmin untuk menjadi orang-orang yang tercerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim, diperjumpakan kita dengan 10 Ramadan 1444 Hijriah. Tentu ini nikmat yang seharusnya lah kita bisa mensyukurinya dengan baik dan benar, agar kiranya keseluruhan suguhan Allah Subhanahu wa taala tak tersia-siakan, kecuali keseluruhannya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa hati kita meyakini tanpa keraguan bahwa sebaik-baik hamba yang layak menjadi uswah dan qudwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan pribadi beliau, dalam kehidupan berkeluarga beliau, sampai kapasitas dan kemampuan beliau dalam memimpin sebuah negara. Ini tentu hal yang kemudian harus kita yakini tanpa ragu. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, sungguh membahagiakan bagi saya. Ini pertama kali saya memberikan tausiah tausiah jelang tarawih. Biasanya tausiah seba'da tarawih, Ustaz. Nah, ini ya. Sekarang tausiah sebelum tarawih di Masjid Imam Balqi, bahkan dihadiri oleh anggota DPRD ngaten nggih. Terus ini sebuah kehormatan ya bagi saya, bagi kita semua. Ada juga Gus Hashim, ya tokoh sekaligus pemerhati Islam dan culture-nya, termasuk anak-anak muda yang Masya Allah berkilau semuanya ya, karena tepat di bawah lampu gitu ya. Saya membayangkan begini, tadi ketika saya datang, yang jelas ada kebahagiaan yang membuncah itu ya. Ketika datang disambut anak-anak muda, biasanya di berbagai masjid itu yang nyambut saya di atas 40 tahun. Hari ini yang nyambut saya rata-rata masih belasan tahun, dan wajahnya sih masih kelihatan jomblo ya, meskipun saya yakin itu bukan jomblo abadi, jomblo sementara. Dan kemudian yang kedua, sambutannya diawali dengan senyuman, rata-rata senyumannya simetris, itu berarti sehat secara psikis gitu ya. Kemudian ditawari langsung minuman, ini juga menarik. Jadi saya datang, kemudian berdiri, ditawari, Ustadz mau teh, mau kopi, atau apa? Ini menarik. Perasaan ini bukan kafe, bukan resto ya, ini masjid. Dan ini yang kemudian menjadikan masjid itu begitu welcome untuk seluruhnya, begitu nyaman untuk didatangi oleh jamaah seperti apapun. Dan mohon maaf kalau kemudian tausiah saya modelnya juga begini, akhirnya modelnya model semi remaja itu ya. Yang ketiga, bayangan saya langsung menuju pada sebuah peristiwa yang kemudian melahirkan apa yang kemudian kita biasa baca dalam sejarah dengan Ghazwatul Hittin atau pertempuran Hittin. Pertempuran Hittin ini adalah pertempuran yang kemudian menjadikan umat Islam memiliki opini positif ya di seluruh belahan bumi. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi biidznillah, atas izin Allah,
kembali bisa membebaskan Baitul Maqdis sebada Sayyidina Umar di masa kekhalifahannya bisa membebaskan Baitul Maqdis, sehingga kemudian Baitul Maqdis itu ramah untuk seluruh keyakinan, bukan hanya Islam tetapi Nasrani, kemudian Yahudi juga bisa hidup bersama dengan kaum muslimin di sekitar Baitul Maqdis. Yang membuat saya menghubungkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, yang pertama adalah situasi mayoritas anak-anak muda di masjid ini. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi akan menetapkan kapan waktu terbaik untuk membebaskan Baitul Maqdis, maka sejarah mencatat beliau hampir setiap pagi itu keliling berbagai masjid di Damaskus, dan kemudian menemukan di Masjid Jami Al-Umawi di suatu waktu ketika masjid itu dipenuhi dengan anak-anak muda, maka beliau mengatakan inilah saatnya. Artinya sepanjang kebangkitan itu ditopang orang-orang yang usianya di atas 50, rasa-rasanya peradaban itu tidak akan bangkit sebagaimana seharusnya. Dia pasti prematur dalam proses kebangkitannya. Tapi kalau kemudian ditopang oleh usia-usia yang saya hadapi sekarang ini, wajah-wajah pundak-pundak yang tegap itu kan, tulang-tulang punggung yang masih tegak, sorot yang mata yang masih tajam itu kan, dan itu menunjukkan panjenengan semua yang pertama jomblo tadi, yang kedua belum ada gurat penderitaan keluarga itu ya, sehingga kemudian fokus untuk membangun peradaban itu rasanya juga benar-benar energinya masih penuh. Sehingga kemudian saya berharap banyak dari sekian banyak masjid, Masjid Imam Balkhi ini menjadi salah satu masjid yang memberikan sumbangsih atau bagian sumbangsih terbesar bagi nantinya ketika peradaban ini sudah mulai terbangun. Anak-anakku, kok anak-anakku ya kalian seusia anak saya masalahnya ya. Jadi kalau anak saya kan sudah lulus, sudah bekerja sekian tahun, ya mungkin beberapa bahkan di bawah anak saya. Jadi rasanya senang yang pertama, yang kesekian tadi ya. Berikutnya Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, materi yang diberikan kepada saya tidak ada kaitan secara langsung dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dengan Hittin atau dengan Muhammad Al-Fatih, tetapi ada irisan yang kemudian tidak bisa dipisahkan, bahwa keseluruhan kebangkitan yang kalau kemudian kita mau secara jujur ya membuka peta kehidupan Rasul maupun peta kehidupan peradaban Islam dari mulai kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kekhalifahan Turki Utsmani, keseluruhannya tidak bisa lepas dari bangkitnya ilmu. Jadi pada awalnya kebangkitan itu bukan kebangkitan ekonomi, bukan kebangkitan teknologi, tetapi yang melambari dan mendasari keseluruhan kebangkitan peradaban itu ada pada ilmu. Coba kita lihat ketika Rasulullah SAW di awal usia 37-nya, Ustadz Ardi belum 37 Ustadz ya? Belum, saya lihat masih 19 Ustadz ya. Jadi ketika kita lihat Rasulullah SAW di usia 37-nya itu mengalami kegelisahan ketika melihat lingkungan. Artinya ada satu kata kunci yang penting untuk para pemuda hari ini, bahwa kita harus memiliki sifat yang responsif terhadap kondisi lingkungan. Rasul itu mengalami, atau Muhammad bin Abdullah, karena belum jadi Rasul waktu itu, belum jadi Nabi, beliau mengalami kegelisahan luar biasa ketika melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dan ini salah satu aset yang harus dimiliki anak-anak muda hari ini. Jadi ketika kemudian melihat lingkungan, kondisi lingkungan, yang muncul adalah empati, kegelisahan, kepekaan sosial. Sehingga yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah hari itu melakukan proses kontemplasi. Beliau melakukan proses kontemplasi di atas sebuah jabal atau bukit yang bernama Jabal Nur, di dalam sebuah gua yang bernama Ghar Al-Khira atau Gua Khira. Ini kemudian menjadi menarik. Pilihan tempat Rasulullah. Gua Hira itu adalah gua yang kalau kita memasukinya, semoga panjenengan semua ya, anak-anakku, adik-adikku ini diizinkan oleh Allah suatu saat untuk bisa langsung melakukan apa istilahnya ya, spiritual experience, mengalami pengalaman spiritual di dalam Gua Hira yang kalau kita melihat ujungnya itu langsung kelihatan kota Mekah. Artinya Rasul tidak menjadikan sembarang tempat untuk melakukan kontemplasi, tapi tempat yang beliau langsung bisa memotret seperti apa kota yang beliau tempati, kemudian potensi-potensi masyarakatnya seperti apa, posisi dan letak kabilah-kabilah yang menjadi sumber kerusakan itu di mana, itu benar-benar dipetakan oleh Rasulullah.
Dan ini menjadi penting bagi anak-anak muda. Artinya memetakan mana potensi dan mana sumber kerusakan itu menjadi hal yang niscaya. Dan semoga kita menjadi bagian dari sumber solusi, bukan sumber masalah itu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian di usia 40 tahunnya beliau mendapatkan apa yang kemudian kita sebut sebagai risalah atau wahyu melalui Jibril alaihissalam. Dan yang menarik adalah ini kemudian beririsan dengan materi yang dititipkan pada saya berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, bahwa ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahunnya. Ini usia matang, ini usia yang dianggap sudah sangat mampu dan bisa memetakan sekian banyak muskilah untuk diambil diambil solusinya. Hari itu Rasulullah mendapatkan 5 ayat ajaib, 5 ayat yang kemudian membuka gelapnya peradaban Mekah, gelapnya peradaban Jazirah Arab, gelapnya peradaban Hijaz, bahkan gelapnya peradaban dunia. Karena hari itu bukan hanya Mekah yang bodoh, bukan hanya Hijaz yang jahil, tapi hampir seluruh permukaan bumi mengalaminya. Kalau kemudian adik-adikku, anak-anakku ini menyukai sejarah, itu pasti akrab dengan kalimat the dark middle age. Akrab ya. Artinya itu adalah kalimat yang menunjukkan masa pertengahan, wabil khusus di Eropa Raya yang mengalami masa-masa kegelapan. Sampai kemudian diterbitkan surat yang bernama Indulgensia, begitu bahasa gampangnya, adalah surat penebusan dosa yang dijual oleh setiap gereja, oleh setiap rahib dan pendeta, untuk kemudian setiap orang yang berdosa bisa menghilangkan dosa dengan cara membeli surat penebusan dosa itu. Sampai segitunya. Artinya kalau kemudian orang habis mencuri, merampok, begal, berzina, cukuplah bagi mereka punya duit untuk kemudian mendapatkan surat penebusan dosa itu dan zero lagi dosanya. Itu menunjukkan betapa hari itu jahiliyah itu sudah merajalela. Jahiliyah itu merata di seluruh bagian belahan bumi. Dan hari itu Rasulullah SAW mendapatkan pencerahan dengan hadirnya 5 ayat yang diawali dengan kalimat Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Iqra itu berdiri sendiri, bacalah itu tanpa kemudian ada yang membingkai, itu jadi berbahaya. Karena kita membaca tanpa standar, karena kita membaca tanpa acuan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membingkai kalimat Iqra itu dengan bismi rabbik. Kita hanya boleh membaca dan menghasilkan solusi, konklusi, kesimpulan yang benar manakala bacaan kita itu nempel pada asma Allah. Kita melihatnya dengan cara Allah melihatnya, kita memandangnya dengan cara Allah memandangnya, kita menimbangnya dengan cara Allah menimbangnya. Berarti harus menisbahkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, dibukanya peradaban yang kemudian menjadi mercusuar peradaban bumi, yakni al-Islam, itu justru dengan kata membaca. Ini menunjukkan bahwa yang muda-muda ini memang wajib untuk memaksimalkan energi membacanya, agar supaya kemudian panjenengan semua bisa memetakan dengan benar, memposisikan semuanya dengan benar, dan memproporsionalkan sesuatunya secara tepat. Ada banyak hal yang menjadi salah posisinya dan tidak proporsionalitas karena cara membaca yang tidak benar. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita baca. Dan satu ayat lagi, karena di hadapan anak muda itu konon kabarnya tidak boleh ceramah terlalu panjang gitu ya. Maka yang kedua, saya ambilkan ayat yang bagi saya sangat inspiratif, wabil khusus bagi anak-anak muda di negeri ini. Hari itu Bilal bin Rabah tidak sebagaimana biasanya tolah-toleh menunggu masuknya Rasulullah SAW ke mihrab. Jadi kalau ini makam Rasulullah hari ini, gitu ya. Katakan ini makam Rasulullah hari ini. Kemudian di sini tempat yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah, Raudhah. Maka di sini ada mihrab Rasulullah, di sana ada mimbar Rasulullah. Makam Rasulullah dulunya adalah kamar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan setiap nabi atau rasul itu wajib dimakamkan, dikuburkan di tempat beliau wafat. Sehingga kenapa Rasulullah dimakamkan di kamar ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Bersebab beliau meninggal di atas pangkuan ibunda Aisyah di dalam kamarnya.
Untungnya syariat ini bukan syariat untuk kita. Kalau syariat untuk kita pasti merepotkan. Pas nonton TV meninggal, berarti harus dimakamkan di ruang tengah itu kan. Jadi Rasul waktu itu wafat di atas pangkuan istri beliau sehingga harus dimakamkan di situ. Dan itu adalah tempat yang menghubungkan antara Rasulullah dengan kamar Ibunda Aisyah. Sehingga Rasul itu kalau mau masuk masjid ya dari rumah langsung keluar ketemu mihrab beliau. Nah, ketika Rasulullah SAW ditunggu oleh Bilal bin Rabah, belum hadir, pintu belum terbuka, beliau sempat gelisah, bersebab waktu subuh sudah mulai terus bergerak. Sampai kemudian Bilal bin Rabah memberanikan diri mengetuk pintu beliau. Rasulullah SAW mengatakan, "Udkhul ya Bilal, masuk wahai Bilal." Dan ketika Bilal masuk, melihat Rasul dalam keadaan masih bersimpuh dan kedua matanya sembat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang terjadi ketika Bilal melihat Rasulullah bersimpuh dalam keadaan mata sembab? Langsung beliau bertanya, "Mata pika ya Rasulullah, apa yang menjadikan panjenengan menangis ya Rasulullah?" Ini menjadi kata kunci kita dan semoga menginspirasi panjenengan wabil khusus anak-anak muda. Jawaban Rasulullah SAW, "Tidaklah aku menangis wahai Bilal kecuali bersebab tadi malam Jibril menyampaikan firman Allah kepadaku yang aku khawatir umatku tidak memahaminya. Aku khawatir umatku tidak memahaminya, memahami ayat ini. Yang turun adalah firman Allah surah Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, ini kita garis bawahi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang kalau diterjemahkan secara letterleks, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda, terdapat isyarah, terdapat perlambang, terdapat simbol-simbol bagi orang-orang yang bergelar ulil albab. Terdapat pelajaran hebat, terdapat ibroh dan hikmah bagi orang-orang yang bergelar ulil albab. Siapa ulil albab itu? Orang yang ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring senantiasa nyambung dengan Allah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang ketika bermohon kepada Allah, kalimatnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, dalam proses tafakurnya itu, ya Rabb kami, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Nah, saya tanya ini pada mas-mas yang masih muda-muda ini, agar supaya kita tahu sesuatu itu tidak sia-sia dicipta oleh Allah, kita harus ngapain? Agar supaya kita tahu ini nggak sia-sia, ini nggak sia-sia, ini nggak sia-sia. Oh, daun ini nggak sia-sia. Oh, akar ini punya manfaat dan guna. Oh, batang ini tidak sia-sia. Agar supaya kita bisa sampai pada kalimat itu, apa yang harus kita lakukan? Dibayar, melakukan proses penelitian, melakukan proses eksperimentasi, melakukan proses, ya sekian banyak hal harus kita lakukan agar supaya sampai pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ya Allah, semuanya punya fungsi, punya manfaat. Artinya ayat ini mendorong setiap muslim dan mukmin untuk menjadi orang-orang pintar, mendorong orang-orang muslim dan mukmin untuk menjadi orang-orang yang tercerahkan, sehingga mereka tidak pernah melihat sesuatu tanpa ada ibroh dan manfaat serta hikmah yang mereka dapat. Dan itu yang Rasul khawatirkan. Rasul itu sangat khawatir kalau kemudian kita melihat malam dan siang, pergantian malam dan siang, melihat penciptaan langit dan bumi, tidak ada kesan, tidak ada pelajaran. Sebagai penutup, kalau kita keluar, seandainya tidak dalam keadaan mendung, kemudian kita melihat bintang di atas langit. Pertanyaan saya, bintang yang kita lihat di atas langit itu apakah bintang malam ini? Halo? Kalau kemudian kita memahami konsep penciptaan langit dan bumi, paling tidak menggunakan ilmu astronomi, ternyata Allah mendesain alam semesta ini hidup bersama antara masa lalu dengan masa sekarang secara bersamaan. Saya contohkan paling gampang, bintang yang paling dekat dengan kita itu namanya matahari, sun. Bintang yang paling dekat dengan kita. Yang nyampe dari matahari ke kita itu apanya? Yang nyampe ke kita
Sinar atau cahaya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Mohon maaf. Kemudian jarak matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. Konon kabarnya begitu, saya nggak pernah ngitung. 150 juta kilo. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat, kalau kilometer 5. 3 kali 10 pangkat 5 kilometer per detik. Oh, berarti waktu yang dibutuhkan cahaya dari matahari nyampe ke sini itu kan jarak bagi kecepatan. Ketemunya pakai satuan menit 8,3. Anggap 8 menit. Berarti matahari yang tiap hari kita lihat itu adalah matahari yang sudah basi 8 menit yang lalu. Karena cahayanya untuk nyampe mata kita butuh waktu 8 menit. Berarti kalau saya melihat matahari pukul 12, itu bukan matahari pukul 12, tapi pukul 11.52. Padahal matahari itu bintang yang paling dekat. Bisa dibayangkan bintang yang kita lihat malam ini misalnya. Itu matahari-matahari yang lipatan kali jauhnya jaraknya dari matahari kita. Sehingga kalau kita melihat bintang hari ini, tinggal googling saja Alpha Centauri. Itu adalah bintang yang cahayanya untuk nyampe ke kita butuh waktu 4,5 tahun perjalanan cahaya. Berarti Alpha Centauri yang saya lihat malam ini itu adalah Alpha Centauri tahun 2018,5. Baru nyampe ke mata kita hari ini. Artinya kalau kemudian kita mengkaji item per item alam semesta, penciptaan langit bumi, pergiliran siang dan malam, yang muncul dalam hati kita adalah ketakjuban kepada Allah. Sehingga tidak kemudian muncul biasa saja, tidak ada kesan, tidak ada ibro dan hikmah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, sangat panjang mungkin kalau kita membahas tentang ilmu dan peradaban, tetapi paling tidak semoga yang sedikit ini menjadikan kita semakin yakin agama kita adalah agama yang mendorong setiap pemeluknya, setiap muslim dan mukmin untuk menjadi orang-orang yang cerdas, berpikir, menelaah, mendiagnosa, untuk kemudian kita sumbangsihkan hasilnya bagi bangunan peradaban kemanusiaan yang insya Allah akan bermanfaat bukan hanya untuk kaum muslimin, bahkan untuk alam semesta raya insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaat yang bisa kita petik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.